A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat duhur rahimakumullah, kita bersyukur pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga kembali kita melaksanakan kewajiban kita beribadah salat duhur berjamaah di masjid kampus kita tercinta ini. Jemaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan Tauhid Asma wa Sifat. Di surah Al-Hasr ayat 24 tadi saya bacakan, kita membahas nama Al-Khaliq Al-Bari. Sebenarnya juga Al-Musawwir itu tiga kata yang satu klaster istilahnya. Kalau tidak cukup hari ini juga dilanjutkan pekan depan, tiga kata ini. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq dari kata khalaqa yaitu menciptakan atau membuat. Jemaah sekalian, Al-Khaliq Allah Maha Mencipta. Allah menciptakan segalanya. Allah menciptakan segalanya selain Allah, yaitu selain Allah dikatakan disebut dengan makhluk, yaitu apa-apa yang diciptakan. Allah di dalam menciptakan sesuatu atas kehendak Allah melalui tahapan-tahapan, dan atas kehendak Allah bisa saja langsung apa yang Allah inginkan. Ya. Jadi Al-Khalq, Allah itu Khaliq, Allah mencipta dengan melalui tahapan-tahapan dan melalui sebab-sebab atau sebab akibat. Misalnya kejadian manusia, nanti bisa dicek di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Demikian juga di dalam surah Al-Hajj ayat 5. Di surah Al-Alaq Allah berfirman, ya, Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan al-insan dari segumpalan darah. Di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu diurutkan mulai dari nutfah, ya, dari sperma, dan sebelumnya adalah dari tanah manusia pertama, dari turab kemudian manusia generasi berikutnya dilanjutkan dengan mulai dari nutfah sperma, kemudian alaqah gumpalan darah, mudghah, kemudian gumpalan daging. Kemudian Allah kasih al-idham. Idham itu tulang, kasaunal idhama lahma. Lalu tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian wa ansa'na khalqan akhar. Kemudian Allah jadikan penciptaan yang lain. Artinya bentuknya lain. Jadi bentuk ketika calon bayi di rahim 8 sampai 9 bulan itu sudah membentuk manusia kecil. Yang itu bentuk lain daripada bentuk-bentuk sebelumnya. Jamaah sekalian, ini juga terjadi pada diri hewan, ya. Jadi bagaimana kejadian katak misalnya, kupu-kupu misalnya dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu dan sebagainya. Ya. Jadi Allahu khaliqu kulli syai'
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan segala-segalanya dan dia Allah atas segala sesuatunya itu maha memelihara, maha menjaganya. Nah, jemaah sekalian, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Al-Khaliq. Dari asma Al-Khaliq kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya adalah bahwa kreativitas atau kemampuan membuat sesuatu, how to create, itu adalah bersumber dari Allah. Dan kemampuan itu hakikatnya miliknya Allah. Manusia hanya sekedar dititipi, dipinjemi saja. Jadi kemampuan seorang tukang kayu membuat pintu, membuat jendela, meja, kursi, tukang kayu misalnya, itu kemampuan milik Allah. Maka seorang tukang kayu yang beriman, dia menyadari kemampuan saya itu miliknya Allah. Saya cuma dititipi, dipinjemi melalui belajar. Sehingga saya mampu membuat meja kursi. Ya. Sehingga sebagai rasa syukur barangkali tukang kayu yang beriman itu, ya. Jadi ketika dia menjual misalnya, tidak terlalu memberatkan pembeli untuk mendapatkan meja kursinya misalnya. Keuntungan tidak usah terlalu tinggi misalnya. Ya, apalagi kalau konsumennya sangat membutuhkan misalnya. Kemudian hikmah selanjutnya agar manusia itu tidak sombong, tetap tawadhu, karena semua kemampuan itu, kemampuan membuat sesuatu itu miliknya Allah, bukan milik kita. Jadi seorang programmer komputer juga demikian. Kemampuan saya itu bukan milik saya. Allah menitipkan ke saya melalui belajar. Dan kita gunakan tentu kemampuan ini dengan penggunaan yang sesuai dengan aturannya Allah misalnya. Seorang tukang batu membangun, seorang ahli teknik membangun jembatan misalnya. Ya. Jadi manusia yang menghasilkan karya-karya, kemampuan membuat itu harus dilandasi dengan asma ini Al-Khaliq. Ya, sehingga dia tidak sombong karena ini bukan miliknya. Dan kemudian hikmah berikutnya dari Khaliq adalah bahwa antar sesama pekarya, ya, sesama programmer, sesama tukang kayu, sesama penjahit misalnya, sesama ahli teknik pembuat jembatan, ya, sesama pekarya itu hendaknya tetap saling menghormati, karena kita sama-sama dititipi, sama-sama dipinjemi, dan tidak usah kita saling pamer-pameran antara tukang kayu satu dengan tukang kayu yang lain, antara tailor satu dengan tailor yang lain, antara programmer satu dengan programmer yang lain dan sebagainya. Tidak usah saling pamer-pameran, dan saya kira tidak perlu membanding-bandingkan. Karena ketika orang itu membandingkan dengan orang lain, ini akan menjadi masalah. Salah satunya pasti akan merasa lebih tinggi, lebih baik. Itulah kesombongan, itu yang dilarang. Maka kalau ingin membandingkan, ini sering saya sampaikan ke jamaah. Kalau ingin membandingkan itu, bandingkan dalam dirimu. Bandingkan antara masa lalumu dengan masa sekarangmu dalam dirimu. Jangan membandingkan dengan orang lain. Dulu hidupnya seperti ini, sekarang alhamdulillah lebih sejahtera, ya, lebih tercukupi. Maka itu yang perlu dibandingkan. Maka ketika ada peningkatan, kita bersyukur. Nah, kalau orang membandingkan ke orang lain, itu yakin pasti ada masalah itu nanti. Ya, salah satunya akan merasa lebih, dan itu satu kesombongan. Kesombongan itu meremehkan yang lain. Nah, itu hikmahnya. Terakhir jemaah sekalian, hikmah dari Al-Khaliq adalah bahwa kita itu bisa saling menghargai karya sendiri dan karya orang lain. Yaitu tadi, karena sama-sama dipinjemi kemampuan itu. Ya. Jadi saling menghargai antar tukang kayu, antar tukang batu misalnya, antar tailor misalnya. Saling menghargai satu dengan lain. Tidak saling meremehkan. Bahkan bisa saling tukar pikiran, tukar ilmu,
sehingga sama-sama berilmu. Jadi tidak apa-apa misalnya kelebihan seseorang membuat sesuatu disampaikan aja ke orang lain walaupun sama-sama tukang kayunya, sama-sama tukang batunya. Ya, tapi kebanyakan orang sekarang itu mikirnya materialistik. Lah engko yang tak kandhani rahasiane dhek nyanyi aku pendapatanku turun. Ya. Kita punya uang, kita bisa hidup itu bukan karena tukang kayunya, tapi karena Allah pemilik kemampuan tukang kayu. Jadi tidak usah khawatir kita men-sharing ilmu kepada orang lain, ya. Dan Allah pasti sudah menjamin rezeki masing-masing. Itulah pelajaran Al-Holiq untuk hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang akan datang. Semoga ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kemampuan manusia membuat itu bukan milik kita. Kita enggak perlu menyombongkan diri, semuanya dari Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.